Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliawati dari kelas Ekonomi Syariah E. Saya akan menjelaskan materi tentang asbab al-nuzul. Yang pertama yaitu pengertian asbab al-nuzul. Secara etimologi atau bahasa, kata asbab al-nuzul merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua suku kata, yaitu asbab al-nuzul. Adapun asbab adalah jamak dari kata sababun yang artinya sebab, sedangkan al-nuzul yang artinya turun. Kedua suku kata ini dalam ilmu gramatik bahasa Arab disebut tarkib al-idhafi. Makna tekstual dari dua kata itu adalah sebab-sebab turun. Secara terminologi, adapun definisi asbab al-nuzul dalam terminologi pakar ilmu Al-Quran adalah sebagai berikut. Menurut Subhi Soleh dalam bukunya Mabahits fi Ulum Al-Quran, yaitu sesuatu peristiwa atau pertanyaan yang dengan sebab turun suatu ayat atau beberapa ayat yang mengandung hukumnya atau memberi jawaban tentang sebab itu atau sebagai penjelasan hukumnya pada masa terjadinya peristiwa itu. Sementara itu, Hasbi As-Siddiq berpendapat bahwa asbab an-nuzul ialah sesuatu dengan sebabnya turun satu atau beberapa ayat yang mengandung sebab itu atau memberi jawaban tentang sebab itu atau menerangkan hukum pada waktu terjadinya itu. Menurut Az-Zarhani, asbab an-nuzul merupakan suatu kejadian yang menyebabkan turunnya suatu atau beberapa ayat atau suatu peristiwa yang dapat dijadikan petunjuk hukum berkenaan dengan turunnya suatu ayat berhubungan dengan peristiwa dan kejadian tersebut, baik berupa pertanyaan atau ajuan kepada Nabi dan kejadian yang berkaitan dengan urusan agama. Mana Al-Khatam berpendapat bahwa asbab an-nuzul merupakan peristiwa yang menyebabkan turunnya Al-Quran berkenaan dengannya waktu peristiwa itu terjadi, baik berupa suatu kejadian atau berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi. Selanjutnya, macam-macam asbab an-nuzul. Dari segi bentuknya, asbab an-nuzul dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu bentuk peristiwa dan berbentuk pertanyaan. Adapun asbab an-nuzul yang berbentuk peristiwa dibagi menjadi dua macam. Satu, sebab-sebab turunnya ayat dalam bentuk peristiwa ada dua, yaitu peristiwa berupa pertengkaran dan peristiwa berupa kesalahan yang serius. Yang kedua, sebab-sebab turunnya ayat yang dalam berbentuk pertanyaan ada tiga macam, yaitu pertanyaan tentang masa lalu, seperti ketika ada yang bertanya tentang cerita Zulkarnain, maka turunlah ayat yang artinya mereka akan bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan padamu cerita tentangnya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 83. Pertanyaannya berhubungan dengan sesuatu yang sedang berlangsung pada waktu itu. Sebagai contoh, menurut salah satu riwayat dari Ikrimah yang diterima dari Ibnu Abbas, ketika Rasulullah sedang berjalan di Madinah, beberapa orang Quraisy meminta materi pertanyaan kepada orang Yahudi yang akan ditanyakan kepada Rasulullah. Yang ketiga, pertanyaan tentang masa yang akan datang, seperti pertanyaan orang kafir Quraisy tentang hari kiamat. Yang selanjutnya yaitu ungkapan-ungkapan asbab an-nuzul. Ungkapan-ungkapan itu secara garis besar dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu satu, redaksi yang jelas atau al-sarih. Ungkapan riwayat sarih yang memang jelas menunjukkan asbab an-nuzul dengan indikasi menggunakan lafaz atau pendahuluan. Quran Surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan melanggar bintang-bintang hadya dan bintang-bintang khalaid, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaannya dari Tuhannya, dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Yang kedua, redaksi yang belum pasti atau muhtamal. Ungkapan mutamimah adalah ungkapan dalam riwayat yang belum dipastikan asbab an-nuzul karena masih terdapat keraguan. Hal ini diungkapkan dalam Quran Surat Al-Baqarah yang artinya, istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam.
Maka datangilah tanam tempat bercocok tanam itu bagaimana saja kamu kehendaki, dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang beriman. Yang selanjutnya yaitu tentang kaidah-kaidah asbab an-nuzul. Kaidah asbab an-nuzul dalam memahami kaidah di sini dibagi menjadi dua, yaitu satu kaidah yang berarti ungkapan itu didasarkan pada keumuman teksnya, bukan didasarkan pada kekhususan penyebabnya. Pengertiannya adalah jawabannya lebih umum dari pertanyaan atau sebabnya, dan sebab lebih khusus daripada lafaz jawabannya. Ini secara logis mungkin terjadi, dan kenyataannya juga benar-benar terjadi, karena bentuk seperti ini tidak mengandung kekurangan. Justru keumuman lafaz dengan kekhususan sebabnya akan menyampaikan kepada tujuan secara lebih sempurna dan efektif. Hanya saja ulama berbeda pendapat tentang hukumnya, apakah yang dianggap keumuman lafaz atau kekhususan sebabnya. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukumnya mencakup semua unsur dari lafaz tersebut, baik unsur-unsur sebab maupun unsur-unsur lain sebab. Sebagaimana contoh peristiwa tuduhan zina oleh Hilal ibnu Umayyah kepada istrinya yang berkenaan dengan peristiwa itu turunnya firman Allah Subhanahu wa taala. Contoh kaidah-kaidah firman Allah surat An-Nur ayat 6, yaitu yang artinya, dan orang-orang menuduh istrimu berzina padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain dirimu mereka sendiri, maka persaksian orang itu adalah 4 kali bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Quran surat An-Nur ayat 6. Yang kedua, kaidah kedua menyatakan sebaliknya, yang menjadi patokan adalah sebab khusus, bukan keumuman lafaz. Kaidah ini berkaitan dengan permasalahan apakah ayat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan sebab khusus yang harus dipahami sesuai dengan lafaz keumuman ayat tersebut, atau hanya berbatas pada sebab khusus yang melatar belakangi turunnya ayat itu. Dalam masalah tersebut terdapat perbedaan di kalangan mufasir dan ahli usul fikih. Kaidah yang dipakai adalah kaidah pertama, yaitu memahami ayat sesuai dengan keumuman lafadznya, bukan karena sebab kekhususan. Sebagian kecil mufasir dan ahli usul fikih, khususnya mufasir kontemporer, berpendapat bahwa ayat itu semestinya dipakai sesuai dengan sebab khususnya, bukan berdasarkan lafadznya yang umum. Dalam kaitan dengan ini, Ridwan As-Sayyid, tokoh pembaru dari Mesir, menjelaskan bahwa dalam suatu peristiwa terdapat unsur-unsur. Contoh, penerapan kaidah kedua firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 15, yang kepunyaannya Allah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 115. Yang terakhir yaitu kegunaan asbab an-nuzul. Adapun kegunaan asbab an-nuzul menurut Al-Zarhani menyebutkan beberapa macam manfaat atau faidah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengetahuan tentang asbab an-nuzul membawa kepada pengetahuan tentang rahasia dan tujuan Allah secara khusus, mensyariatkan agamanya melalui Al-Quran. Bagi orang mukmin maupun non-mukmin akan bertambah keimanannya dan mempunyai hasrat yang keras untuk menerapkan hukum Allah dan mengamalkan kitabnya. Dalam memahami ayat dan menghindarkan kesulitan. Yang selanjutnya dapat menolak dengan adanya has atau pembatasan dalam ayat yang menurut lahirnya mengandung has atau pembatasan. Yang keempat, pengetahuan tentang asbab an-nuzul dapat mengkhususkan hukum pada sebab menurut ulama dan memandang bahwa yang mesti diperhatikan adalah kekhususan sebab dan bukan keumuman lafaz. Yang kelima, dengan mempelajari asbab an-nuzul diketahui pula bahwa sebab turun ayat ini tidak pernah dari hukum yang terkandung dalam ayat tersebut, sekalipun datang muhasihnya atau yang mengkhususkan. Yang keenam, yaitu dapat diketahui orang yang ayat tertentu turun padanya secara tepat sehingga tidak terjadi kesamaran yang bisa membawa penuduhan terhadap orang yang tidak bersalah dan
pembebasan orang yang bersalah. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.